There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang kami hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufiatul Hamdiah MPD, juga dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Bapak Ilzamul Hikam MPD, dan seluruh teman-teman Tadris Bahasa Indonesia yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Mari kita simak bersama penjelasannya. Yang pertama, di sini ada teori belajar behavioristik. Karakteristik utama dari teori belajar behavioristik adalah fokus pada pengaruh lingkungan atau environment, memperhatikan elemen-elemen kecil atau elementaristik, juga menekankan peran reaksi dan mengutamakan mekanisme pembentukan hasil belajar. Berikut diuraikan teori belajar behavioristik menurut para ahli. Yang pertama, teori koneksionisme menurut E.L. Thorndike. Menurut teori koneksionisme, belajar pada hewan dan manusia memiliki prinsip behavioristik dasar yang serupa. Belajar terjadi melalui pembentukan hubungan atau asosiasi antara pengalaman indrawi dengan kecenderungan untuk bertindak. Proses belajar ini sering disebut sebagai belajar dengan mencoba dan menghubungkan dan berlangsung berdasarkan hukum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh Thorndike. Hukum-hukum koneksionisme yang pertama ada hukum kesiapan atau law of readiness. Hukum ini menjelaskan kesiapan individu untuk bertindak. Jika seseorang merasa siap dan melakukan tindakan tersebut, itu akan memberikan kepuasan. Jika tidak, tindakan lain mungkin dilakukan dengan tidak kepuasan. Yang kedua ada hukum latihan atau law of exercise. Hukum ini menunjukkan bahwa koneksi antara pengalaman dan tindakan menjadi lebih kuat melalui latihan dan melemah jika dari latihan dihentikan. Ini menekankan pentingnya pengulangan dalam belajar. Yang ketiga ada hukum efek atau law of effect. Hukum ini menggambarkan bagaimana hasil dari suatu tindakan dapat mempengaruhi tindakan serupa di masa depan. Tindakan yang diikuti oleh hasil yang memuaskan cenderung diulang, sedangkan tindakan yang diikuti oleh hasil yang tidak memuaskan cenderung dihentikan. Yang keempat ada transfer of training. Konsep transfer of training ini menunjukkan bahwa apa yang dipelajari dalam satu konteks dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang serupa atau terkait dalam konteks lain. Ini penting dalam pendidikan karena menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan aplikasi di masa depan. B. Ada classical conditioning menurut Ivan Pavlov dan J.B. Watson. Pengkondisian klasik yang ditemukan oleh Ivan Pavlov dan dikembangkan oleh J.B. Watson adalah sebuah contoh klasik bagaimana perilaku dapat dibentuk melalui pengaturan dan manipulasi lingkungan. Contohnya adalah eksperimen Pavlov dengan anjing di mana air liur anjing yang biasanya hanya keluar saat ada makanan akhirnya keluar dalam respon terhadap stimulus tertentu meskipun tanpa adanya makanan. C. Ada operance conditioning menurut B.V. Skinner. B.V. Skinner mengembangkan teori operant conditioning yang memandang perilaku sebagai hasil dari hubungan antara perangsang dan respon. Pada teori ini ada dua jenis respon. Responden respon atau respon refleks dan operant respon atau respon instrumental. Responden respon dipicu oleh perangsang tertentu yang disebut eliciting stimuli dan cenderung menghasilkan respon yang stabil seperti air liur yang keluar saat melihat makanan. Yang kedua, ada prinsip-prinsip belajar menurut teori behavioristik. Hidayah, Hardika, Hotifah, Susilawati, dan Gunawan pada 2017 mengungkapkan bahwa teori behavioristik dalam praktiknya merujuk pada prinsip-prinsip dasar belajar perilaku.
Prinsip-prinsip belajar perilaku ini mencakup yang pertama pengaruh, konsekuensi-konsekuensi terhadap tingkah laku. Prinsip dasar dalam teori belajar perilaku adalah bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima. Konsekuensi menyenangkan memperkuat perilaku, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan menghukum perilaku. Penguatan dapat dibagi menjadi positif, pujian, dan negatif atau menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Hukuman bertujuan mengurangi perilaku dengan menghadirkan konsekuensi yang tidak diinginkan. B. Ada proses pembentukan shaping atau perilaku. Prinsip kedua dalam psikologi perilaku adalah hukuman yang merujuk pada konsekuensi yang tidak memperkuat perilaku dan digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. C. Ada pengurangan tingkah laku atau extinction dengan menghilangkan penguatan. Extinction dalam psikologi perilaku adalah konsep di mana perilaku akan menghilang jika tidak diperkuat. Cepatnya respon menghilang tergantung pada seberapa lama respon tersebut telah diperkuat. Extinction memainkan peran penting dalam mengubah perilaku yang tidak diinginkan, memungkinkan individu untuk merancang perubahan positif dalam perilaku mereka. D. Proses generalisasi yang membuat perilaku muncul dalam berbagai konteks serupa. Dan E. Diskriminasi dalam mengidentifikasi perbedaan antara situasi dan rangsangan. F. Pembelajaran vicarious atau peniruan perilaku berdasarkan pengalaman orang lain atau perilaku serupa. G. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. B. Ada teori belajar kognitif. Pengertian teori belajar menurut teori ini, teori belajar kognitif muncul sebagai tanggapan terhadap teori perilaku yang ada sebelumnya. Pendekatan kognitif ini berfokus pada pemrosesan informasi oleh peserta didik, termasuk pengorganisasian, penyimpanan, dan penghubungan pengetahuan baru dengan teori yang sudah ada. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana informasi diproses. Berikut dipaparkan beberapa teori pembelajaran kognitif yang relevan dengan kurikulum. Dan 2, ada prinsip-prinsip belajar menurut teori kognitif. Kegiatan pembelajaran berdasarkan teori kognitif mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, siswa mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Ini merujuk pada pemahaman bahwa siswa tidak memiliki kemampuan berpikir seperti orang dewasa secara instan. Mereka melalui tahap-tahap perkembangan kognitif tertentu seperti yang dijelaskan oleh teori perkembangan kognitif Piaget. B. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar sangat penting. Aktivitas siswa dalam pembelajaran ditekankan terutama pada anak prasekolah dan awal sekolah dasar. C. Mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang selalu dimiliki siswa. Ini berarti penting untuk menghubungkan materi baru yang dipelajari dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa. Ini membantu pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, ada penerapan teori kognitif dalam pembelajaran. Implikasi yang dijelaskan oleh Elkin adalah pentingnya menyesuaikan kurikulum dengan tingkat kemampuan fisik, kognitif, serta kebutuhan sosial dan emosional siswa. Selain itu, Piaget juga menekankan pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan yang memerlukan kurikulum yang berfokus pada pengembangan pembelajaran interaktif. Berikut adalah beberapa implikasi dari teori belajar kognitif menurut model pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran konstruktivisme, yang B pembelajaran penemuan, C ada advanced organizers, dan D pembelajaran bermakna. C ada teori belajar sosial. Pengertian teori belajar menurut teori sosial, teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura memperluas teori belajar perilaku tradisional dengan menekankan interaksi timbal balik antar faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan. Bandura mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mempelajari perilaku dan sikap secara fleksibel. Mereka belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan perilaku orang lain yang disebut dengan pengalaman vicarious. 2. Prinsip-prinsip belajar menurut teori sosial. Prinsip teori belajar menurut Albert Bandura dalam proses belajar mengajar memiliki orientasi. Yang pertama, ada hakikat manusia. Teori social learning, Bandura mengungkapkan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan melalui interaksi timbal balik antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan. Dalam konsep determinisme timbal balik terdapat peluang bagi individu untuk mengarungi nasib mereka sendiri, tetapi juga ada batasan terhadap mengarahkan diri. B. Ada modifikasi perilaku.
Pada interaksi sosial, individu melakukan pengamatan terhadap individu lain dan proses belajar melalui pengamatan ini disebut dengan modeling. Pada modeling, individu meniru perilaku yang mereka amati dari model. Berdasarkan pembelajaran dengan pengamatan penguatan atau reinforcement berperan sebagai faktor penting yang mempengaruhi orientasi kognitif. Yang ketiga, ada penerapan teori belajar sosial. Kepribadian individu berkembang melalui proses pengamatan, di mana mereka belajar melalui pengamatan orang lain yang dianggap memiliki nilai atau keahlian yang lebih tinggi. Teori ini mendorong hasrat untuk terus belajar dengan asumsi bahwa setiap individu selalu mempertahankan kemampuan berpikirnya untuk menghadapi berbagai situasi hidup dan terus belajar dari pengalaman baru. Yang keempat, ada teori belajar humanistik. Pengertian belajar menurut teori humanistik adalah suatu pandangan yang disusun berdasarkan penelitian, temuan, data, dan argumentasi yang mendukungnya. Berdasarkan konteks teori humanistik, fokusnya adalah pada proses pembelajaran dan pengembangan manusia. Bukan hanya pada hasil akhirnya, teori ini bertujuan untuk membantu manusia, khususnya siswa, dalam memahami diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya. Berikut adalah teori belajar menurut beberapa pakar. Yang pertama ada menurut Arthur Combs, makna atau arti meaning adalah konsep dasar yang sering digunakan melibatkan perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud yang membedakan individu satu dengan yang lain. Untuk memahami orang lain, kita perlu melihat dunia mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan merasakan tentang diri mereka sendiri. Sedangkan menurut Abraham Maslow, tahun 1908 sampai 1970, mengklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan pengakuan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Diagram berikut menggambarkan teori kebutuhan Maslow. Yang kedua, ada prinsip-prinsip belajar menurut teori humanistik. Charles mengemukakan dalam bukunya beberapa prinsip dasar humanistik yang sangat penting, antara lain, yang pertama, manusia secara alami memiliki dorongan untuk belajar, rasa ingin tahu terhadap dunianya, dan motivasi untuk mengeksplorasi serta mengasimilasi pengalaman baru. B. Pembelajaran yang bermakna terjadi ketika siswa merasakan bahwa materi pelajaran memiliki relevansi dengan tujuan dan makna pribadinya. Dan C. Ketika pembelajaran menyangkut perubahan dalam pandangan diri sendiri, siswa cenderung menolaknya. Yang ketiga, ada penerapan teori belajar humanistik. Teori humanistik seringkali mendapatkan kritik karena sulit untuk diterapkan secara praktis dalam konteks pendidikan. Teori ini sering dianggap lebih berhubungan dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan. Oleh karena itu, mengimplementasikan konsep-konsep dari teori ini ke dalam langkah-langkah yang konkret dan praktis di dunia pendidikan seringkali menjadi tantangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.